Nah, ini udah bisa. Nah, bisa kan? Bisa, bisa. Ya, alhamdulillah. Gimana? Kita langsung aja ya. Deg-degan gue. Langsung dong, langsung dong. Gue landscape aja kali ya? Bisa ya? Bagusnya enggak? Bagusnya ini portrait aja Pak Kodir. Oh Begini. ya udah. Cocok ya. Oke ya, kita Oke. mulai ya. Kita mulai Pak Kodir. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Ngobras. Bertemu kembali dengan saya Prihartono dalam ngobrol bareng santai ya yang selalu hadir di setiap minggu sore jam 16 hingga jam 17. Ini mohon maaf karena ada satu dan lain hal sehingga 4 seperempat baru kita mulai ya. Sobat Ngobras ya, Ngobras selalu hadir dengan berbagai tema yang selalu berusaha menginspirasi ya sesuai dengan tagline-nya yaitu inspiring people ya. Uh, Ngobras ya selalu menghadirkan orang-orang yang mampu ya menginspirasi siapapun yang menonton tayangan ini ya. Just info, Ngobras ini juga pernah menghadirkan dari mulai driver ojek online sampai seorang CEO sebuah perusahaan ya. Memang ini saya ciptakan dengan dengan range yang besar ya, target penontonnya begitu ya. Nah, saya menghadirkan Ngobras ini tidak seperti mungkin para selebritas yang mengejar viewers ataupun kalau nanti di posting di YouTube mengejar subscriber begitu ya. Mau tidak ada yang nonton atau ada yang nonton, tugas saya berusaha menampilkan inspirasi ya, menayangkan inspirasi, men-sharing inspirasi ya dari tentunya narasumber yang saya undang ya. Nah, seperti sore hari ini saya kedatangan tokoh masyarakat. Iya. Yeah. Ya. Tokoh masyarakat di mana saya tinggal ya. Beliau adalah ketua rukun warga yang sudah terpilih kedua kalinya. Wah, ini luar biasa ya. Di iklim demokrasi terpilih kedua kali, saya pribadi menilai ini sesuatu yang luar biasa ya. Kalau dulu Biasa mungkin aja. yang 5 tahun, 10 tahun ya maaf ya buat saya nggak terlalu luar biasa ya, tapi di iklim demokrasi 2 kali, wah ini udah luar biasa ya. Cukup bijaksana dalam memimpin rukun warga kami ya, demokratis dan seterusnya sehingga para rukun tetangga ya, para ketua-ketua RT ini memunculkan sikap respect kepada beliau sehingga beliau mampu dipilih dengan yang kedua kalinya ya. Baik, kita sambut saja Bapak Abdul Qadir Purnomo. Assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam Mas Pri. Apa Suara, kabarnya nih sore ini? Alhamdulillah. Suara saya cukup jelas ya. Bagus banget ini. Suara saya clear ya. Siap, bagus suaranya Ya, bersih. oke. Sobat Ngobras memang menghadirkan beliau ini walaupun sebenarnya rumahnya dari rumah saya itu saya bisa tempuh dengan jalan kaki. Ya, tetapi karena kesibukan luar biasa, saya sampai mereschedule 2 kali. Ya, ini luar biasa buat saya ya. Jadi rumah dekat itu ternyata nggak mudah untuk mengundang. Ini luar biasanya bintang tamu saya hari ini ya. Nah, gini Pak Kodir ya, saya selalu merasa bahwa dimanapun kita tinggal, ya peran RT, peran RW ini sangat penting begitu ya. Nah, saya minta nanti di sore hari ini Pak Kodir menceritakan sebenarnya urgensinya seorang fungsi rukun warga itu apa sih? Terus kemudian nanti mungkin bisa cerita bahwa apa sebenarnya saya bilang nih pemerintah sekarang kan tentunya mau meneruskan program-programnya itu kan pasti istilahnya degradasi. Jadi dari mulai tingkat pusat terus kemudian ke daerah kemudian terus sampai ke level yang paling rendah yaitu RT. Nah, sebelum RT itu ada RW begitu ya. Nah, nanti tolong diceritain. Terus di masa pandemik ini seperti apa begitu perannya. Nanti pelan-pelan kita bahas ya. Tapi sebelum ke sana, Pak Kodir mohon diceritain dulu dong. Pertama kenapa sih ya dulu artinya gini,
dulu mungkin pernah kerja di corporate apa sehingga kok tergerak gitu ya ketika kita dulu ada pemilihan RW, Bapak muncul dari beberapa kandidat, Bapak mencalonkan diri. Ini sebenarnya punya misi apa, Pak? Ya, ada satu tujuan apa begitu ya? Karena saya sih yakin pasti tujuannya mulia begitu, tapi apa mulianya itu ya? Ini yang perlu kita mau mendengar. Mudah-mudahan nanti Sobat Ngobras juga ada satu inspirasi atau warga kita juga ada yang nonton, Pak. Jadi ada benar-benar, oh ya ternyata sampai hari ini loh programnya. Kalau saya udah merasakan, tapi kalau nggak diceritakan, nggak makin banyak yang tahu kan gitu. Silakan Pak Qodir, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Pri dan teman-teman semua yang ngelihat kita live nih. Nama saya Abdul Qodir Purnomo, saya udah 2 periode ini emang jadi Ketua RW. Sebelumnya saya adalah Bendahara RT dari 2005. Saya pindah ke Durensawit 2003 sebenarnya, 2005 langsung ditunjuk jadi bendahara RW. Terusnya di 2014 karena ada permintaan dari ketua-ketua RT pengennya perubahan, dianggap katanya sih ketua sebelumnya itu ya nggak berkembang, tapi saya sih mengikuti aja semua alurnya sesuai seperti mengalirnya air. Ya alhamdulillah awalnya itu beberapa calon ada yang dicalonkan Pak, tapi kok tiba-tiba saya mulanya nggak mau daftar, tiba-tiba kok gugur, karena dengar-dengar katanya si A terlibat ini, jadi nggak jadi ngundurin diri, si B terlibat ini, akhirnya kan nggak ada calon lagi nih. Ya udah saya beranikan diri datang ke ketua RT, mendaftarkan diri sampai ditanya, kamu kan nggak dikenal orang, katanya kok berani-beraninya kamu ikutan jadi ketua RW. Emang saya waktu itu sih belum nggak tebar pesona sebelumnya. Jadi nggak ada yang kenal saya intinya gitu kan. Loh, saya sih ikutan aja, penting. Walaupun pesonanya memikat ya Pak. Akhirnya saya udah nekatin aja, pokok menang kalah yang penting saya ikut berpartisipasi dari pemilihan itu. Ya, alhamdulillah sih waktu itu nilai selisihnya lumayan banyak sama ketua RW yang sebelumnya. Ya sekitar hampir 30-40 suara waktu itu. Ya alhamdulillah ya, kepilih sampai saat ini. Di pemilihan kedua ini kemarin 3 tahun lalu terpilih, harusnya nih periode ini udah habis, tapi karena pandemi nggak boleh sama kelurahan, harus diperpanjang dulu sampai pandemi selesai gitu Bos. Oke. Sebelumnya saya emang kerja di Indosat sih, tapi di 2011 saya ngajuin pensiun dini di 2011 dari Indosat. Oke. Nah, waktu itu begini Pak, kan bukan cuma sekedar ditunjuk-tunjuk, didorong sama warga ya. Kalau kita nggak punya satu keyakinan, nggak punya apa sih kerennya nih visi misi, kan kita juga deg-degan kan ya untuk maju. Beban ini sebenarnya cukup berat begitu. Nah, apa yang ngeyakinin Pak Qodir nih, udahlah bismillah saya maju lah demi amanat rakyat atau apalah istilahnya gitu ya. Ini gimana Pak waktu itu? Apa yang men-trigger, yang mendorong Bapak nih? Ya waktu itu sih emang karena sebagian RT menuntut perubahan aja, karena katanya nggak berkembang. Ya udah akhirnya saya coba ngajuin diri. Ya alhamdulillah kita ada, ternyata di RT juga sebenarnya punya program-program yang nggak jalan waktu itu gitu kan. Akhirnya pas saat saya bergabung, ya udah mereka program-program mereka, ya udah kita coba realisasikan. Alhamdulillah satu persatu selesai. Seperti yang utama sih kita waktu itu balai RW kita tuh udah parah banget waktu itu. Ya kalau rapat ya kita harus sering donor gitu, banyak nyamuknya, donor darah aja terus. Alhamdulillah sekarang udah atas kerjasama dengan RT semua udah mulai terbentuk lah, balai RW kita udah mulai bagusan. Terusnya juga guru-guru PAUD waktu itu mengeluh karena kok PAUD kita nggak jalan seperti PAUD lain. Ya udah akhirnya kita berani tampilin nih apa yang jadi kebutuhan PAUD, kita penuhi semuanya waktu itu Pak. Sampai alhamdulillah sekarang PAUD kita juga udah banyak menciptakan anak-anak yang bisa masuk ke SD negeri gitu. Itu yang salah satunya itu. Ya. Pak Qodir tadi menyebutkan 2003 baru pindah ke Durensawit ya. Betul. Saya ingat juga dulu saya menikah 2003, kemudian saya juga baru tinggal itu setelah menikah itu Pak 2003 ya. Nah, waktu itu sama pemilihan saya lupa tahun berapa Pak Qodir, pemilihan yang pertama Pak? 2000 buat
pemilihan yang RT sih saya 2005, kalau yang RW Nah, 2014. yang RW 2014 ya. 2014 ya. Iya, iya. Saya ingat dulu kan mekanisme kita adalah satu RW mengirimkan 7 perwakilan ya Pak. Itu isinya Betul. adalah ketua RT, bendahara RT, sekretaris RT, kemudian tokoh masyarakat di RT itu dan wakil pemuda. Betul ya. Ya, terus 2 lagi saya lupa apa gitu ya. Saya ingat dulu gini, 2014 itu saya diminta ketua RT saya mewakili generasi muda di RT saya. Iya, Untuk emang milih, masih muda untuk waktu itu kan. iya masih muda, bener Pak, masih unyu-unyu lah. Dan memang jujur RT saya mengarahkan memilih Bapak. Nah, saya walaupun masih muda waktu itu pertanyaannya cuma satu sih, simple karena saya dulu ngurus ISO Pak di kantor Indosat. Saya yakin Pak ISO udah pakarnya lah ya, perusahaan BUMN plat merah tuh udah keren lah gitu. Pertanyaan cuma satu waktu itu dengan ketua RT saya bilang, Pak kalau saya diikutkan memilih si nama itu, maksudnya nama Bapak, visi misi dia apa? Itu yang saya tanya, cuma satu aja Pak. Nah begitu dijabarkan, ya memang nggak ada tertulis, tapi hasil apa yang saya dengar dari ketua RT, visinya gini, misinya gini. Oh ya kayaknya oke nih. Karena waktu itu Pak, walaupun wakil RT, walaupun diminta untuk memilih satu nama, tapi kalau buat saya visi misinya nggak dapat, walaupun saya pendatang loh Pak, saya baru, tapi kalau nggak kena buat saya, ya mungkin saya harus nolak halus, saya nggak mau ikut memilih. Betul ya. Karena nggak ada yang 7 dalam satu RT itu nggak mungkin suaranya akan terpecah gitu, berbeda nggak mungkin. Karena arahan ketua RT memilih satu suara. Nah begitu saya dapat visi misi, oke, saya Bismillah datang Pak. Dan itu ternyata dengan visi misi yang saya baca dan akhirnya terpilih 2 periode, memang nggak salah saya milih. Dan nggak salah juga untuk saya hadirkan di ruang ngobras ini Pak. Ya oke, kita balik ke materi Pak Qadir ya. Nah, setelah pemilihan itu wakil pemuda waktu itu saya juga nggak kepikir sih untuk ditunjuk sebagai perangkat RT gitu ya. Nah 1 tahun setelah pemilihan saya diminta untuk menjadi sekretaris RT, mendampingi ketua RT saya begitu ya. Nah makin terlibatlah dalam kegiatan RW dan di situ saya mulai masuk kepada program-program RW yang memang terasa nih di level RT ya. Ya kalau cuma kerja bakti donasi itu hal kecil lah buat saya, tapi program-program yang terus terang Pak, saya mungkin mencatat ya 2-3 program yang kan gini, saya tinggal di Durensawit ini kan bapak mertua saya juga dulu mantan RT Pak. Ya walaupun sudah almarhum tapi saya mendapat cerita-cerita begitu ya dari ibu mertua bahwa oh ya dulu ada program ini nggak ada program ini nggak jalan, ini gimana segala. Nah itu saya sambungkan ke peran saya sebagai perangkat RT tadi, mungkin ya lewat RT saya tentunya begitu ya. Nanti mohon dibantu dilanjutkan ke tingkat RW begitu. Nah 2-3 yang saya catat itu pertama gini, jentiknya ibu-ibu yang dulu mohon maaf gitu ya, katanya sempat ada terus kemudian lama-lama hilang-hilang, sekarang ada lagi dan rutin. Itu buat saya satu prestasi Pak. Itu satu ya. Terus kedua gini. Dulu mohon maaf di daerah kita ini kan ya yang berseberangan sama bukan lagi dengan RW tapi dengan RT saya nih. Jadi ada satu tempat di mana mereka yang menjual minuman keras ya, kemudian pokoknya dengan segala macam merek deh. Dan dulu saya ingat dari RW mengeluarkan program perangkat RT sampai jam 12 setiap malam minggu harus ikut membantu ronda di satpam, ya membantu satpam begitu ya. Tapi setelah jam 12 kita serahkan ke para satpam dan para pihak keamanan yang memang bekerja, yang memang digaji dari iuran RT begitu. Dan itu saya ingat ya, waktu itu tahun berapa ya Pak Qadir, saya lupa ya, di tahun itu ya kita benar-benar ini kan ya, benar-benar dipusingkan tuh dengan miras, dengan miras yang ini buat saya terus terang bahaya laten ya, laten tingkat RW kan gitu ceritanya ya. Pokoknya yang radiusnya dekat dengan peredaran miras ini yang benar-benar mengganggu gitu. Apalagi kita masih banyak remaja, anak-anak yang
usianya usia tanggung yang kalau tergoda sedikit ini bisa kacau gitu. Itu saya juga ngeliat itu prestasi yang kedua tuh Pak Kodir, sampai kita bener-bener apa ya, dari mulai mengurangi gitu ya, mengurangi distribusinya sampai bener-bener tutup dan kita ngerasa sekarang aman. Ya, Alhamdulillah. itu kedua. Nah, ketiga ini saya nggak hafal semua Pak, tapi yang saya rasain yang menyentuh sampai ke RT kami nih ya. Yang ketiga adalah ini apa, pemasangan ya, yang kan waktu itu saya ingat juga koordinasi dengan RW gitu. Pemasangan lampu taman ya, di RT 4 itu ada pemasangan lampu taman di balai RW. Itu kalau taman itu nggak ada penerangan, waduh, itu saya kalau pulang Pak RW, pulang kerja setiap malam itu sebelum masuk rumah itu biasanya ngusir-ngusirin dulu orang-orang yang ada di taman. Itu macam-macam Pak kegiatannya, dari ABG pada pacaran, minum-minuman keras, bahkan dulu ada dengar isu gitu adanya pemakaian narkoba di taman. Wah, macam-macam. Belum lagi gonjreng-gonjreng bisa sampai jam setengah 2 sampai jam 2 malam tiap malam minggu Pak. Nah, ini dengan pemasangan lampu terus kemudian perekrutan satpam yang dulu nggak ada, akhirnya saya ngerasa keamanan udah mulai lebih baik nih dari sebelumnya gitu. Ini paling tidak buat saya prestasi yang ya pengamatan saya deh, Muna. Tapi saya yakin ini nggak salah. Ini yang terasa di level RT kami gitu. Nah, pertanyaan berikutnya gini nih Pak Kodir. Ketika masuk periode kedua nih ya kita tahulah dengan segala aksesoris warga kita ya Pak. Hampir kalau nggak salah kita punya 17 RT ya Pak ya di RW 9. 16. 16 ya. RT. Nah, 16 RT bagaimana mengakomodir, kita nggak mungkin bisa mendengarkan atau memuluskan keinginan mereka 100%. Artinya tidak mungkin kita memberi kepuasan. Kita mimpin apapun nggak ada bisa memberi kepuasan 100%. Kan gitu Pak Kodir ya? Betul ya. Nah, yang pertanyaan saya gini, ketika masuk periode kedua apa tuh yang ngebuat Bapak bukan percaya diri sih, tapi nggak tahu, saya waktu itu ngerasa itu bebankah atau ngerasa nggak ngejar jabatan, tapi maksud saya gini, ini kalau nggak diselesaikan belum tentu lanjut nih. Nah, yang mensupport Bapak lagi, yang mendorong apa nih sehingga kepilih gitu? Apa memang ada yang jorokin untuk mendukung atau memang gimana nih? Itu saya nggak tahu tuh ceritanya. Silakan di-sharing nih Pak Kodir. Ya, terima kasih. Sebenarnya di yang kedua itu saya udah mau mundur juga. Tapi karena saya lihat masih banyak PR yang masih belum kita selesaikan, ya salah satunya yang tadi miras itu sebenarnya itu PR yang periode sebelumnya. Karena gimana nggak gregetan kita nih, tiap malam Sabtu Minggu ada 300 motor yang datang ke lokasi lewat area kita. Itu satu motor biasa boncengan 3 orang kan, 3 orang udah 900 orang. Nah, itu berarti 900 pemuda yang akan menggunakan minuman-minuman itu. Nah, itu yang menyebabkan saya dan RT pokok harus beresin ini nih. Itu yang pertama waktu itu. Karena udah periode habis, ya udah pas RT gimana Pak? Ya alhamdulillah deh, saya itu lagi coba maju lagi gitu kan. Nah, karena PR yang belum selesai itu gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang dengan adanya portal-portal di mana-mana kita tutup akses buat mereka ke sana, udah mulai bagus lah. Terus juga penerangan waktu itu di Wijaya Kusuma kan gelap tuh kalau malam. Akhirnya saya pas periode kemarin juga saya ngajukan sekitar ada 16 atau 18 titik buat penerangan, termasuk juga di taman. Alhamdulillah sekarang di Duren Sawit udah terang dan udah aman. Sebenarnya buat periode kedua itu ya gimana ya, agak lebih berat dalam arti kita kondisinya itu semakin banyak, makin hari kok makin banyak kebutuhan yang harus diberesin gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan, tapi alhamdulillah dengan kerjasama antara RT terusnya warga dan sekitarnya semua bisa berjalan dengan lancar sampai saat ini nih gitu Mas Pri. Iya, oke. Saya ingat satu cerita dulu pada saat kita memberantas miras itu Pak Kodir, satpam kami ya di waktu itu malam minggu sekitar 1:30 lah ya infonya. Waktu saya masih jadi perangkat RT itu kita punya satu grup, ternyata ada berita satpam itu dikeroyok sama para pembeli miras Pak Kodir. Betul ya. Ya, jadi waktu itu infonya adalah ada 2
ada 3 atau sampai 5 orang, salah satu atau 2 orang itu perempuan. Jadi katanya mereka dilarang lewat gerbang situ, dipertahankan. Nah kirain waktu itu dia nggak balik lagi, ternyata mungkin manggil teman balik lagi dan dipukulin satpamnya. Nah waktu itu pas diberitakan itu saya kebetulan belum tidur tuh, langsung saya keluar nemuin satpam. Ya iya memang udah bengep-bengep tuh Pak Kodir, itu bener-bener apa ya, jadi satu cerita yang waduh bener-bener nelongso gitu ya kalau kita dengar tuh. Wah apa namanya, kurang ajar juga nih para penikmat miras ini ya, dan kita ngerasa itu jadi musuh bersama gitu ya. Nah terus gini Pak Kodir, juga sharing dong, kan pandemik ini benar-benar apa ya, ngebuat efek psikologis kepada siapapun nih ya yang terkena dampak nih, apakah dia pengurangan atau bahkan PHK dan seterusnya gitu. Ekonomi, kemudian psikologis, semuanya kena dampak nih. Nah, dari sisi fungsi rukun warga, fungsi RW sendiri di pandemik ini seperti apa tuh Pak Kodir? Apakah mengawal bansos atau memang ada yang lain dan seterusnya gitu Pak Kodir? Terima kasih. Kalau buat emang situasi pandemik ini emang sangat apa ya, kompleks lah buat kita. Di satu sisi misalnya kita dapat bansos nih emang buat mereka-mereka yang membutuhkan, tapi di satu sisi nama-nama mereka nggak ada di data rekapan itu karena semua data itu semuanya dari dinas sosial. Nah sebagian besar dari mereka yang namanya ada di situ yang nama-nama mampu nih. Emang sih terus terang semua terdampak dari COVID ini, semua terdampak. Jadi nggak ada yang terdampak, baik yang kaya, yang miskin, semua terdampak. Karena ya emang kondisinya seperti ini, banyak apa perkantoran atau yang ini juga yang ditutup atau di WFH kan. Jadi mau nggak mau ya mereka harus cari-cari tambahan lah. Terutama sih yang berasa buat tukang-tukang ini, ojek online, ojek pengkolan, nah itu yang sangat berat. Nah di pandemik ini kita kan sering dapat dari bantuan itu. Akhirnya saya berkoordinasi dengan RT-RT buat nama-nama yang ada di rekap itu kalau emang dianggap mampu, tolong diinformasikan gitu kan. Alhamdulillah diinformasikan. Jadi kita nama itu ya ada yang secara langsung kita kasih ke warga yang benar-benar membutuhkan gitu kan. Jadi tetap kita bagikan ke yang nggak mampu. Dan juga waktu awal-awal kita di RW kita hanya dapat 260 bantuan lah, sementara yang membutuhkan 500. Akhirnya kita sepakat dengan ketua RT dan Dewan Kota gimana penyelesaiannya. Ya udah kita bongkar isi bansos, kita bikin 500 kantong biar semua merata gitu kan. Kalau saya nggak lihat itu karena emang semua itu harus dimeratakan, jangan sampai nanti yang satu dibagi yang satu nggak, otomatis yang nggak ada namanya nggak akan kebagian. Akhirnya saya minta sama RT-RT untuk membuat rekap siapa nama yang benar-benar nggak mampu gitu kan. Nah dari situ akhirnya direkap itu kita bagikan ke mereka disertai dengan fotokopi KTP awalnya. Dan kebenaran juga pas waktu itu di kelurahan ada penambahan data. Jadi ya udah nama-nama yang kita udah selama ini kita bagikan dari pemecahan bansos itu kita usulkan, dan alhamdulillah sekarang udah dapat sekitar 473 kakak yang berhak mendapat. Ya itu sih ini 700-an ya Pak Kodir, solusi ya? Kita 473 dari 260. Ya. Oke, artinya ada perubahan data yang signifikan yang untuk pemerataan tadi ya Pak Kodir ya? Betul, ya. Oke. Nah, oke. Nah, terus gini Pak Kodir, waktu apa? Ya kita bilang gini deh, tadi saya bilang di awal, kita nggak bisa muasin semua gitu ya. Pada saat pertama kali yang 260, apakah benar-benar pure dikasih 260-260-nya atau memang udah dibedah dulu supaya dapat 500 baru dibagiin? Kalau yang pertama karena kita masih polos, masih jujur. Karena yang ada nama itu 260 coba kan kita kirim dengan berita di situ kan nanti ada apa ya. Saya bilang udah. Yang buat pertama kita bagi langsung ke nama-nama yang ada di situ gitu kan. Walaupun ada sebagian juga yang menolak karena dia merasa mampu, jadi malu buat nerimanya. Itu baru kita alihkan. Nah, pas berikutnya pas banyak juga yang pada protes karena nggak dapet.
Ya udah saya pencar akhirnya gitu. Jadi ya udah Iya. saya nanti sama Pak Dewan Kota, kebenaran dari warga kita juga Dewan Kota di Duren Sawit itu, ya udah pencar aja Pak RW. Ya udah kita karena ada sepakatan itu saya berani mencarin gitu. Jadi yang Ya, penting ya. semua dapat intinya. Yang penting terdistribusi merata ya Pak Kodir ya. Betul. Dan kebenaran Iya, alhamdulillah iya. RT RW nggak pernah ada yang dapat gitu. Langsung Oh, warga semua. oh gitu. Ya, ya, Cuma ya, ya, dapat ya. marah-marahnya aja. Ada juga sih yang warga yang mampu, yang punya petakan dua, terusnya punya mobil, Ah, datang marah-marah ah, dia, iya, iya, minta iya, iya. jatahnya. Padahal nama dia juga nggak ada di situ. Iya, betul. Ya itu tadi ya, saya juga bukan cuma di lingkungan kita ya. Kita baca medsos ya, atau Hmm. lingkungan temen gitu ya. Memang selalu menyisakan cerita-cerita gitu Pak Kodir. Jadi pada saat Ya, belum dapat, wah berdoa memohon mana saya nggak dapat. Begitu ya, dapat, begitu dibuka, komentarin lagi ini orang maunya apa gitu ya. Jadi betul nggak ya. pernah ada puasnya. Tapi saya percaya gitu ya. Artinya kalau sampai 2 periode bertahan kan ya bahkan mungkin pengalaman di Indosat apalagi udah lebih kebal ya, kita nggak bisa memuaskan 100% orang yang kita pimpin kan gitu ya Pak RW ya. Iya, gitulah Oke, kira-kira. iya, iya, iya. Nah Pak RW, kalau kita bicara kepemimpinan nih artinya dua periode, emang secara aturan yang sah maksimal sekarang ketua RW 2 periode ya. Itu ada pergubnya sih, ya, saya lupa pergubnya. Emang katanya Ah, periode apa 2 periode. Tapi selama oke. masih diperlukan sama lingkungan itu bisa seperti di RW sebelah itu udah berapa 10 tahun, 10 periode, berapa periode pokoknya deh. Lanjut terus sampai Oke, sekarang gitu deh katanya. oke, Sebenarnya ada pergubnya. oke, oke, oke. Ya artinya saya yakin nih kalau RT-RT-nya dulu dikumpulin terus dibikin survei, saya yakin masuknya ke klausul tambahan tadi tuh Pak, masih dibutuhin. Jadi siap-siap aja, siap-siap menjabat lagi kan gitu ya. Ya, Pengennya ya, sih ya, oke. udahan. Pengennya udahan, ya, oke. Nah, Pak Kodir, kalau kita bicara prosentase ya, nggak usah yang apa sampai angka yang benar-benar presisi gitu ya. Dari program periode pertama sampai di ini sudah berapa bulan di periode kedua, Pak RW? Berapa tahun? Udah mau habis ini sebenarnya. Oh ini udah Kan tahun harusnya ketiga ya? Desember ini habis ya. Kan 3 tahun ya Pak RW ya? Tiga tahun ya, harusnya ini 3 tahun. bulan-bulan dari Juni kemarin udah pemilihan RT, habis RT baru RW Oke, udah habis harusnya, tapi oke. karena pandemik Karena diperpanjang. pandemik. Ya, ya, oke. Nah, Pak RW bisa nggak di-sharing dari program awal dicanangkan di periode 1, 2 gitu ya. Kalau kita bikin prosentase lah begitu ya. Eh, berapa persen lagi sih, nggak usah yang presisi banget lah gitu. Berapa persen lagi sih yang belum sempat dijalankan? Udah Kalau saya terprogram nggak, tapi belum dijalankan gitu. kalau saya nggak pakai persentase atau ini, jadi sifatnya yang mana kita duluan ya kita duluan. Kadang-kadang yang kita nggak programkan di kebutuhannya lebih cepat, ya udah kita duluin itu. Jadi buat Oke. persentasenya saya nggak bisa memprediksi dan mati. Ya pokok yang prioritas aja, yang mana kebutuhannya lebih cepat ya kita harus diduluin itu. Ya, maksud saya gini, mungkin katakan pada saat awal 10 program yang mau dijalankan, tapi baru 7, 3-nya karena satu dan lain hal belum sempat dijalankan gitu. Ya kalau saya menganggap ini baru 60%-an aja lah, biar lebih ininya, karena 60%. masih banyak yang harus kita kerjain ke depannya. Oke, oke, ya. Nah, Pak Kodir sharing aja dong sebenarnya selama 2 periode paling besar menurut Pak RW, paling besar masalah di lingkungan gitu apa sih Pak selama Bapak menjabat? Yang terakhir, yang pertama sih itu fungsi saluran sama yang narkoba apa namanya miras tadi. Saluran kita Oke. nih, alhamdulillah kan kita sering dapat banjir nih, rezeki Iya, iya, berlimpah tuh iya. tiap musimnya kita selalu berlimpah banjir. Nah itu Betul, yang betul. sampai saat ini masih belum bisa kita tangani karena itu kan akan terkait dengan apa suku dinas yang lain juga, dan juga sama warga di sekitar, karena terus terang di lingkungan kita nih banyak saluran-saluran ditutup sama warga karena buat trotoar, buat parkir mobilnya, buat akses mobil. Nah ini kita dalam bulan inilah kita lagi mencoba
mau membenahi saluran itu karena harus membobok itu kan apa namanya cor-coran yang dilakukan di rumah warga. Sementara warganya pada nggak mau. Giliran banjir pada teriak. Nah, karena sedimennya udah tinggi, jadi nggak bisa dikeruk secara manual, harus pakai alat keruk. Nah, sementara alat keruk itu nggak bisa masuk buat saluran-saluran yang udah tertutup itu. Manual pun sebenarnya kita ngeri Mas kemarin itu tim apa SDA sumber daya air itu Sumber pernah daya mencoba air. manual tapi mereka sebagian besar banyak di saluran kita ternyata tuh banyak bekas jarum suntik, nggak tahu ngalirnya dari mana. Mereka sempat tertusuk gitu dan inspeksi. Akhirnya ya mereka juga agak-agak ngeri-ngeri gimana lah gitu kan. Jadi buat turun di wilayah yang terutama di daerahnya tempat Mas Pri itu di gerbangnya teratai itu, nah itu sana, ya. teratai sampai ke kali besar itu resiko banyak jarum suntiknya karena emang di daerah sana kan seberang apa sebelah kita tuh emang tempat yang kayak kemarin itu miras dan lain-lain, jadi jarum suntiknya banyak di saluran got-got kita larinya gitu. Terus juga yang terakhir kemarin pas ya lanjut Pak. Yang terakhir yang waktu itu juga kita ini sebenarnya apa ya agak kurang aman buat kayak apa di daerah Wijayakusuma waktu itu ada pembangunan rumah, tiba-tiba ada yang mabok main-main membabat aja pakai celurit, tukangnya itu ada sekitar satu orang yang sampai luka parah tuh sampai apa di celurit itu. Ya udah akhirnya kondisi-kondisi gitu yang menyebabkan kita harus menutup portal-portal pada jam-jam tertentu jadinya Mas. Ya, itu di lingkungan saya tuh Pak. Jadi pekerja yang menginap membangun rumah itu, ya malam disatronin, handphone diambil, dia bawa alat tajam, ya salah satunya celurit itu di lingkungan saya itu. Ya, betul jadi itu ya kadang nggak usah jauh-jauh sebelah rumah saya kalau 3 hari ditinggal aja juga kebobolan Pak. Nah, luar biasa ya. Pintunya itu pintunya jadi pintu pagar luar Pak Kodir digembok dari dalam, dan dia tahu nggak Pak Kodir masuknya merusak engsel luar biasa. Oh, dicopot jadi langsung dia dicopot langsung, dia geser doang begitu, udah dia ambil yang berharga, kemudian dia tutup lagi, jadi orang nggak kelihatan. Iya. Jadi waktu itu saya juga ya kaget ceritanya, bahkan ya Mbak di rumah yang bantu gitu ngelihat bahwa oh kok ternyata pintu sebelah begitu, udah kita laporkan ke RT dan seterusnya ditanganin gitu. Nah Pak RW, kita masuk di sesi akhir gini, ya mungkin kita bilang buat apa ya, katakan periode berikutnya begitu, kalau memang akhirnya Pak RW katakan memang mau istirahat lah ya dari 2 periode yang begitu penat, tapi cukup banyak tanggung jawab yang terselesaikan gitu ya. Dari RT-RT yang ada, kira-kira menurut Pak Kodir ada yang bisa dikaderisasi nggak? Artinya ya kita sedikit agak tajam pertanyaannya nih. Artinya bisa ada yang cocok untuk membawa visi misi yang lebih baik di RW kita, Pak? Ya sebenarnya sih banyak. Sebenarnya banyak, tapi nggak tahu apakah mereka kurang pede atau gimana ya. Karena ya itulah kemarin saya bilang kalau saya ngundur ya udah kita RT juga ngundur nih katanya. Kan repotnya gitu kalau RW-nya mundur, RT-nya udah terpilih pada mau mundur. Gitu. Iya. Yang ya sebenarnya sih adalah beberapa yang emang bagus buat melanjutin ke berikutnya. Cuman ya itu kita juga kan perlunya apa namanya guyup dengan RT yang lain, belum tentu kan RT tersebut juga cocok dengan RT yang lain gitu kan. Nah itu kemarin yang jadi hambatan di kita, karena sebelum saya ternyata RT itu kan kita sebenarnya ada 2 blok nih, blok sebelah Wijayakusuma, sebelah pasar. Nah itu dulu katanya nggak saling kenal mereka, katanya cuman kenal pada saat rapat-rapat aja. Nah sekarang kan sering kumpul bareng. Nah dari situ alhamdulillah udah mulai terbentuk guyupnya. Cuma nanti kalau yang RT emang ada juga sih beberapa RT yang agak pengen menonjol diri. Nah itu sebenarnya disampaikan juga sama RT lain. Saya bilang ya alhamdulillah lah mereka bisa lebih maju dari kita, bilang gitu. Ya. Oke. Ya artinya kan kalau ya ini kalau dari kacamata saya, kalau Pak RW-nya nggak mau naik lagi, kemudian RT-nya juga ngundur, ini kan ciri-ciri pemimpin yang
cintai para RT-nya nih minimal, Pak. Ribet yang begini modelnya. Ya memang kadang-kadang terlalu naif ya kedengarannya, tapi Iya, ya apa ya, kalau saya ngeliat jadi kayak pemilihan OSIS. makanya Iya, itulah. iya, oke. Ya, apa kita kalau saya pribadi yang sebagai warga RT juga ya berharap sih kalaupun memang ada kaderisasi ya kalau bisa minimal sama atau lebih ya. Karena saya Betul pribadi ya. kalaupun kalaupun dia bicara-bicara dengan apa orang-orang di RT saya gitu ya memang ngerasain sih Pak programnya itu menyentuh sampai ke apa ya ke bawah lah kalau orang-orang Hmm. keren bilangnya nih pak sampai ke grade terus ya jadi ke Ya. apa ke akar rumput katanya nggak tahu rumput yang mana tapi oke. Pak Kodir bisa nggak terakhir sharing ya tentang apa ya ya sedikit lah tentang leadership yang kayak gimana sih Pak yang dibutuhin apa ya sosok apa ya yang ngawal RW ini yang harusnya yang seperti apa Pak kalau menurut Pak Kodir. Ya kalau saya pribadi sih harusnya yang pertama buat jadi ketua harus bisa apa bersosialisasi ke semua level lah, baik yang ini apa yang mampu atau yang nggak mampu itu yang utama. Karena apa nanti kita akan berhubungan dengan mereka semua. Emang saat ini mungkin yang level-level atas nggak butuh kita, tapi tiba-tiba kalau ada masalah pasti datang. Itu yang harus bisa ketua RT RW juga harus bisa masuk di apa di level-level itu gitu, harus bisa menyesuaikan diri. Itu yang pertama. Yang kedua ya itu tadi kita mesti kekompakan kita harus kita jaga biar semua bisa berjalan sesuai dengan apa namanya alurnya gitu loh. Jadi bisa maju bersama lah, jangan maju sendiri-sendiri gitu karena kita adalah satu tim. Kalau saya selalu bilang satu tim, jadi merasa ada yang kekurang atau yang berlebih ya kita harus saling bersubsidi gitu intinya. Harus bisa mengorbankan waktu yang Ya rupanya sinyal Pak RW terhilang. Ya Pak Kodir, harapan saya bisa join lagi sebelum kita tutup Pak. Karena ini cukup banyak ini yang menonton tayangan kita. Terima kasih ya sambil menunggu Pak RW saya, Bapak Ibu, teman-teman yang sudah menonton tayangan ini ya. Saya lihat di sini ada beberapa warga RW-nya Pak Kodir juga ya. Terus kemudian apa namanya juga dari apa RT apa dari yang lain dari kawan-kawan saya, kawan-kawan Pak Kodir dan seterusnya. Ya Pak Kodir mudah-mudahan bisa join lagi sebelum ditutup ya. Jadi kalau saya simpulkan tadi Bapak, Ibu dan teman-teman yang mengikuti ngobras ini ya program yang paling besar yang menurut Pak Kodir tadi tantangan terberat yaitu bagaimana mengatasi banjir karena memang lingkungan kita lingkungan yang apa sejarahnya gitu ya memang terkena banjir ya. Terus kedua adanya miras ya. Ini miras ya banyak apa ya kita harus yakin ini bisa merusak gitu ya generasi muda dari miras sendiri akhirnya kriminal lain bisa apa berkembang tuh ya awalnya fly dulu begitu ya udah minum gitu ya ngerasa badannya kebal kuat begitu akhirnya berantem dari mulai di situ ya bisa melakukan kriminal ya dari mulai perampokan lah maling gitu ya bahkan
pemerkosaan, bahkan sampai yang lebih tinggi bisa ke narkoba gitu. Jadi ini yang kita harapkan tidak terjadi lagi di lingkungan kami dan juga di lingkungan Bapak Ibu dan teman-teman yang menyaksikan nih ya ngobrol sore hari ini begitu ya. Terus kemudian tadi disampaikan bahwa dengan adanya pandemik menyebabkan tugasnya seorang ketua RW menjadi cukup berat ya dengan adanya bansos dan seterusnya begitu ya. Iya Pak Kodir, terputus kah? Ya sudah masuk gambarnya tapi suaranya belum bisa keluar ya, kita tunggu aja Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi tadi pandemik tugas RW bertambah berat karena begitu dapat dibongkar terus kemudian dibagi rata sesuai dengan jumlah. Bayangkan yang datang 260 tapi orang yang menerima seharusnya 500 ya. Tapi begitu sudah di pendataan ulang dari 500 yang nerima akhirnya naik dari 260 jadi 473. Ini jauh lebih baik begitu ya. Nah ini yang kalau saya pribadi sebagai warga yang beliau pimpin merasa bahwa memang orang-orang seperti ini harus ada terus ya di setiap periode sehingga kita merasa nyaman ya dipimpin oleh seorang ketua RW yang seperti ini begitu. Makanya tadi kalau beliau utarakan mau mundur, RT-nya sudah mengancam bahwa Pak Kodir mundur, saya mundur. Ini kan ciri-ciri pemimpin yang dicintai warganya begitu ya. Oke, kita doakan kalaupun harus maju lagi ya, beliau diberi kesehatan ya. Beliau bisa membuat ya RW kami RW 09 Durensawit Jakarta Timur bisa lebih baik dari periode-periode yang beliau pimpin begitu ya. Baik, kalau memang nanti sambil menunggu beliau ada yang ingin bertanya tentang program yang belum jelas, yang yang mungkin belum sempat dijalankan begitu, bisa ditinggalkan di kolom chat ya, di kolom komen. Nanti saya akan sampaikan ke beliau untuk dibahas di ruang ini begitu ya. Baik, ini sudah lagi. Maaf bos. Iya nih, biasa. Gangguan sinyal ya. Sinyalnya parah. Oke, nggak apa-apa Pak Kodir. Ini di 1 menit terakhir Pak Kodir silakan tutup dengan satu sharing begini. Harapannya apa ya kalau memang nanti akhirnya terjadi kaderisasi, kalaupun lanjut harus apa yang harus dijalankan dan tipikal pemimpin gimana yang mampu mengawal RW kita ke depan Pak. Silakan Pak. Ya emang nih buat saat ini saya kebenaran saya 2 kali nih dimasukin sebagai masuk di RW Award diikut sertakan nih dari kelurahan. Alhamdulillah saya dari 7.700-an RW se-Jakarta saya masuk di 32 besar Pak. Itu karena masih masuk di 32 besar sampai kemarin di tingkatnya gubernur sih waktu itu. Nah, sekarang yang saat ini kita lagi lakukan kan di situ tiap RW harus punya inovasi-inovasi nih Pak. Nah, saat ini kita lagi mencoba buat bikin ini hidroponik dan ternak lele. Kebetulan ada di RT 16 ada lahan yang kita gunakan. Nah, itu salah satu inovasi yang ke depan insya Allah nih 2-3 bulan katanya ada panen nih. Gitu, itu baru kita jalankan di awal-awal bulan Juli. Nah, itu yang masih PR kita karena saya belum lihat hasilnya nih panennya seperti apa. Nah, itu mungkin ke depan buat yang melanjutkan ya tolong itu ditingkatkan aja biar kita panen karena biar PKK kita nih ada kegiatannya juga. Nanti dia akan mencoba membantu menjualkan hasil-hasil panen dari usaha-usaha yang kita lagi kerjakan ini. Terus ya terkait dengan tipe pemimpin, kalau saya sih nggak ada tipe-tipean, saya juga nggak bertipe sih sebenarnya. Jadi yang penting mau kerja keras.
Mau kerja keras aja intinya karena siap tiap malam dibangunin. Waktu itu juga saya pas masih baru-baru jam 2 pagi dibangunin sama ini apa namanya terkait dengan judi dan narkoba sih intinya tuh. Dari tiap malam hampir tiap jam 1 jam 2 pasti didatengin sama reserse buat ikut memantau dia datang ke TKP-nya. Nah, itu pokok harus siap bangun, harus mau datang pas saat kondisi darurat. Jangan kita nunda sampai ditindak lanjutinnya belakangan gitu, karena emang kejadian saat ini kita harus tindak lanjuti saat itu juga kan. Nah itu aja sih, mudah-mudahan nanti calon yang ada atau ketua RW yang berikutnya lebih baik dari saya gitu, Bos. Iya, amin, amin, amin. Iya, iya. Oke, Pak Kodir, terima Atau kasih. Mas Pri aja jadi RW. Wah, Mas Pri jadi RW. Jangan. Saya jangan ragu ya. aja kewalahan, Pak. Oke, Pak Kodir, saya pribadi ya menyampaikan doa begini. Kalaupun harus meneruskan dengan klausul tambahan bahwa jika menginginkan harus, saya doain tetap sehat Pak Kodir. Amin. Bisa menjalankan amanat rakyat ya, kan gitu ceritanya. Tapi amin. Kalaupun tidak bisa melanjutkan, saya pribadi berharap Pak Kodir tetap mensupport siapapun yang memimpin. Betul, ya RW kita gitu, karena ya bahasanya yang pernah menjabat kalau terus mensupport pasti nggak akan habis pahalanya begitu kan. Ya benar emang harus gitu. Iya. Gitu. Oke. Itu aja Pak Kodir, saya pribadi terima kasih buat kepemimpinan Bapak, minimal sampai hari ini udah banyak banget ya. Ini kalau Bapak setuju dan harus yakin jadi investasi akhirat juga Pak kalau kepemimpinan kita keren. Karena gini, mohon maaf ya, ini saya merasa begini, orang-orang yang mungkin dulu kerja di korporat dan menjabat, ya kita bilang sebagai pejabat deh, begitu dia menjabat RT RW, dia sebagai pelayan masyarakat, pelayan warga. Ya, jadi kalau ketika dulu dilayani sama anak-anak buahnya, begitu dia mau menjabat RT RW, dia harus jadi pelayan rakyat. Itu minimal dari hati saya gitu ya. Dan saya melihat Pak Kodir bisa memainkan peran itu. Jadi keren banget, mudah-mudahan banyak terus di fotokopi nih Pak sama generasi penerusnya. Itu aja Pak Kodir, terima kasih buat waktunya Pak. Terima kasih Mapri, alhamdulillah utang saya kebayar juga 2 minggu. Iya, reschedule 2 kali, akhirnya saya bisa nemuin yang pas ya. Itu aja Pak Kodir, salam buat keluarga, jaga kesehatan, mudah-mudahan tetap sehat terus ya. Selamat sore Sobat Ngobrol, saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.